Pemirsa, Brighton Star merilis lensa 50 mm f1.05 untuk kamera mirrorless full frame dengan diafragma sangat besar dan harga terjangkau. Lensa ini menawarkan kombinasi desain retro, teknologi optik dan performa cahaya rendah untuk fotografi kreatif. Pabrikan lensa asal Tiongkok Brighton Star meluncurkan lensa 50 mm dengan bukaan diafragma ekstra besar f1.05. Lensa ini dirancang untuk kamera mirrorless sensor full frame dan menjadi salah satu lensa f1.05 paling terjangkau di pasar. Lensa Brighton 50 mm f1.05 mengusung konstruksi 10 elemen dalam 8 grup, termasuk 2 elemen high refractive index dan 2 elemen low dispersion. Komposisi ini diklaim mampu menjaga ketajaman di tengah frame, sekaligus menekan distorsi dan aberasi kromatik. Untuk mengatasi kompromi ketajaman pada diafragma besar, Brighton Star membekali lensa dengan multi-layer coating. Lapisan tersebut meminimalkan pantulan cahaya, mengurangi efek kabur, dan memaksimalkan penyerapan cahaya hingga 99,8%. Dengan jarak fokal 50 mm pada sensor full frame, lensa ini bersifat serbaguna dan ideal untuk fotografi potret. Pada bukaan f1.05, pengguna dapat menghasilkan efek bokeh yang halus dan artistik, sekaligus tetap andal di kondisi minim cahaya. Meski tidak dilengkapi autofokus, lensa ini menawarkan kendali fokus manual melalui cincin pada bodi lensa. Lensa ini tersedia untuk Sony E-mount, Canon RF mount, Nikon Z mount, serta L mount dan dibanderol sekitar $270 Amerika atau sekitar 4,5 juta rupiah. Bagi sumber ada Dex Channel. PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi melalui rapat umum pemegang saham luar biasa. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola dan mendorong transformasi bisnis perseroan ke depan. PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk atau emiten berkode saham KRYA menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada Rabu 21 Januari 2026. Dalam rapat tersebut, perseroan menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi. Kursi komisaris utama yang sebelumnya dijabat An Xiao Hong kini digantikan oleh Shenia Ayu Pangesti. Selain itu, KRYA juga mengangkat Nadira Zatina Kamil sebagai Direktur Perseroan. Manajemen KRYA menyampaikan proses penggantian komisaris utama telah berjalan sejak pekan kedua Desember 2025. Hingga saat ini perseroan tidak menyampaikan alasan detail terkait pergantian tersebut dalam keterbukaan informasi. Direktur Utama KRYA William Teng menyatakan keputusan RUU PSLB merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi manajemen dan tata kelola perusahaan. Dengan susunan baru, perseroan optimistis dapat menjalankan transformasi bisnis secara lebih fokus dan berkelanjutan. Adapun susunan terbaru jajaran direksi dan Dewan Komisaris KRYA terdiri dari William Teng sebagai Direktur Utama, Brigita Noto Atmojo, dan Nadira Zatina Kamil sebagai Direktur. Sementara itu jabatan Komisaris Utama diisi Shenia Ayu Pangesti dengan William Ong sebagai Komisaris Independen. Tim Liputan, iDex Channel. Pemirsa, PT Rajaya Swasembada Tbk ini mengumumkan rencana pembelian kembali saham di tengah kondisi pasar yang berfluktuatif, di mana perseroan menyiapkan dana hingga 150 miliar rupiah untuk aksi buyback ini. PT Rajaya Swasembada Tbk akan melaksanakan buyback saham mulai 23 Januari hingga 23 April 2026. Dana maksimal yang disiapkan untuk aksi korporasi ini mencapai 150 miliar rupiah. Jumlah saham yang dibeli kembali tidak akan melebihi 20% dari modal disetor dengan porsi saham publik tetap minimal 7,5%. Manajemen Rajaya menegaskan aksi buyback tidak akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan perseroan. Struktur permodalan dan arus kas dinilai cukup kuat untuk membiayai buyback sekaligus menopang operasional perusahaan. Perseroan memastikan seluruh pelaksanaan tetap mengacu pada ketentuan pasar modal yang berlaku. Sebelumnya, Rajaya telah merealisasikan program buyback saham dengan dana maksimal 50 miliar rupiah pada April hingga Juli 2025.
Sebanyak 25,7 juta saham hasil buyback tersebut dimanfaatkan untuk program Management and Employee Stock Option Plan atau MESOP tahap 1 2025. Adapun program ini ditujukan untuk meningkatkan keterlibatan manajemen dan karyawan terhadap kinerja jangka panjang perseroan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT United Tractors Tbk merespon kabar pencabutan izin tambang emas Marta B yang dioperasikan anak usahanya. Perseroan menegaskan komitmen kepatuhan hukum dan praktik pertambangan berkelanjutan sambil menunggu kejelasan status perizinan dari pemerintah. PT United Tractors Tbk atau emiten berkode saham UNTR menyatakan akan menghormati setiap keputusan pemerintah terkait kabar pencabutan izin tambang emas Marta B. Namun demikian, Perseroan menegaskan akan tetap memastikan hak-hak anak usaha terlindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen UNTR menekankan komitmen PT Agincourt Resources dalam menjalankan praktik pertambangan yang berkelanjutan. Agincourt disebut menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, praktik pertambangan yang baik, serta perlindungan lingkungan. Hingga saat ini, Agincourt Resources belum menerima pemberitahuan resmi dari instansi berwenang terkait pencabutan izin tersebut. Oleh karena itu, manajemen masih melakukan penelusuran dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh kejelasan status perizinan. UNTR menyampaikan telah meminta Agincourt untuk memantau perkembangan secara cermat dan menyiapkan langkah sesuai ketentuan hukum. Hingga saat ini, Perseroan belum dapat menilai dampak operasional, keuangan maupun hukum yang mungkin timbul. Sebagai informasi, Agincourt Resources merupakan satu-satunya perusahaan tambang dalam daftar perusahaan yang izinnya dicabut terkait pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Dari total 28 perusahaan, sebagian besar merupakan pemegang izin manfaatan hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Gamestar mengumumkan kehadiran Pocket Taiko sebagai controller portable yang menekankan teknologi konektivitas dan presisi input untuk gaming mobile. Perangkat ini dirancang untuk memberikan pengalaman controller fisik dengan latensi rendah dalam bentuk yang sangat ringkas. Gamestar umumkan kehadiran Pocket Taco sebagai controller portable yang menekankan teknologi konektivitas dan presisi input untuk gaming mobile. Pocket Taco menggunakan sistem input digital dengan respon cepat untuk menjamin akurasi saat bermain game. Setiap tombol dirancang untuk memberikan umpan balik taktil yang konsisten sehingga perintah pemain dapat dieksekusi dengan presisi. Controller ini mengandalkan teknologi koneksi nirkabel untuk terhubung ke perangkat mobile. Dengan latensi rendah, Gamestar Pocket Taco menjaga sinkronasi antara input dan tampilan layar, penting untuk game aksi dan kompetitif. Gamestar Pocket Taco dikembangkan agar kompatibel dengan berbagai platform gaming mobile. Controller ini mendukung game dengan telah disesuaikan dengan input controller termasuk game mobile dan layanan cloud gaming. Mekanisme lipat pada Pocket Taco dirancang tanpa mengorbankan stabilitas struktur internal. Desain ini memastikan komponen elektronik tetap aman dan koneksi antar bagian tetap stabil meski sering dilipat dan dibuka. Dengan kombinasi teknologi input presisi dan desain portable, Gamestar Pocket Taco memberikan kontrol yang lebih akurat dibanding layar sentuh. Hal ini menjadikannya solusi bagi pengguna mobile yang menginginkan pengalaman gaming lebih serius di perangkat ringkas. Berbagai sumber IDX Channel.